Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang sampai besok ya, besok satu malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga dapat berkumpul pada acara selamatan ya Mas Azhari sebetulnya. Atas pernikahan putri kami Zahra Ayudhya Dirira itu dengan Mas Ibrahim Kaplan yang sudah menikah pada 18 Oktober 2020 di Istanbul, Turki. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga kami perkenalkan kepada keluarga besar kami, sehingga pada siang hari ini kita mohonkan doanya nanti Mas Azhari gitu. Dan alhamdulillah juga mereka berdua sudah dianugerahi cucu kami nih, namanya Mariam. Nah Mariam, nah itu cucu kami yang pertama yang lahir 27 Juli 2021, jadi sehingga belum setahun. Nah ini dari sekian lama baru kita ketemu lagi, karena pada kesempatan hari raya mereka bisa hadir pulang ke Indonesia, dan juga saya sempatkan hadir juga di kerabat-kerabat dari keluarga besar Marto Dijoyo, kemudian Marto Dimejo, dan yang lain-lain ya, dengan juga mengundang tetangga-tetangga, karena tetangga adalah keluarga dekat di samping keluarga sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon doa restunya melalui Mas Azhari. Besan saya juga hadir Mas Azhari. Coba ane stand up ane. Ya, ini besan kami jauh-jauh dari Turki. Dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi totok Turki. Jadi kalau bantu saya ini bisa bahasa Inggris gitu. Demikian untuk acara sambutan dari Sohibul Bait selaku ya sebetulnya saya juga tamu juga nih. Sohibul Baitnya itu Harti sama Pak Edi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita semua diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa berbuat kebaikan sesuai tuntunan agama kita, agama Islam. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan masih dalam keadaan bulan Syawal, yang menurut tradisi daerah kita ini setelah menyelesaikan puasa Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal, kita mengadakan acara halal bihalal. Halal bihalal menurut bahasa artinya saling menghalalkan. Dalam perkembangannya kemudian diartikan saling maaf memaafkan. Kalau kita mempunyai dosa, hendaklah kita minta maaf kepada orang lain. Dan kalau orang lain mempunyai kesalahan kepada kita, ada dosa kepada kita, dengan sukarela kita memaafkan. Tidak usah diminta, kita memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat yang artinya kurang lebih begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard, dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wa 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta pemberian Allah, wal kadhimina al ghaidha, dan mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inti ayat ini adalah kita diperintahkan oleh Allah bersegera menuju kepada ampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Seberapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun pada Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni. Dosa-dosa itu dibagi menjadi dua, ada dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, insya Allah kalau kita tobat dengan tobat nasuha, kita istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Tetapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, maka Allah baru akan mengampuni kalau kita sudah dimaafkan oleh yang kita salahi. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar kita segera memohon ampun kepada Allah, menuju pada ampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Murah, Allah Maha Pengasih pada kita. Allah sudah memberikan fasilitas yang begitu banyak kepada kita. Banyak sekali fasilitas untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Antara lain dengan puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan puasa Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian dengan mengerjakan sholat 5 waktu, sholat itu juga bisa mengampuni dosa-dosa dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Misalnya kita sholat zuhur, maka dosa yang dikerjakan mulai waktu subuh sampai waktu zuhur, insya Allah diampuni oleh Allah. Kita sholat asar, dosa-dosa yang kita berbuat dari waktu zuhur sampai asar diampuni oleh Allah. Yang kedua, kalau dosa kita kepada sesama manusia, maka kita harus minta ampun kepada sesama manusia dulu. Yang kita salahi, kita minta ampun. Kalau kita menganggap orang lain punya salah, sebaiknya tidak usah minta maaf, kita ampunkan. Dalam hal ini Imam Ghazali membagi manusia menjadi 4 tipe. Ada tipe manusia yang mudah marah, ada manusia yang suka berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, sulit untuk minta ampun kepada orang lain. Ada orang yang sangat berhati-hati, sangat menjaga diri supaya tidak berbuat dosa. Sedikit saja dia berbuat dosa, dia merasa sangat perlu harus meminta ampun kepada orang yang bersangkutan. Maka begitu dia berbuat salah, dia segera minta ampun kepada orang yang bersangkutan. Nah, Allah tadi memerintahkan supaya kita segera menuju pada ampunan Allah. Tidak usah menunggu hari raya, tidak usah menunggu bulan Syawal, tidak usah menunggu acara halal bihalal. Setiap kita merasa berbuat dosa, kita harus segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat
salah kepada orang lain, kita segera minta ampun kepada yang bersangkutan. Tradisi yang baik yaitu tradisi halal bihalal. Walaupun tradisi ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Rasulullah, tapi ini tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan, kita jaga terus. Sebab dengan acara ini semua orang itu akan sangat mudah meminta maaf dan sangat mudah memaafkan. Di bulan Ramadan dilatih untuk berbuat sabar, dilatih oleh Allah untuk segera memaafkan. Maka di bulan Syawal ini kita harus laksanakan, dan seterusnya. Tidak usah kita gengsi minta maaf. Kita minta maaf itu tidak akan merendahkan diri, tapi justru akan mengangkat diri kita. Kalau kita berani meminta maaf, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita merasa salah, kita tidak mau minta maaf, bahkan kita merasa paling benar, maka akan merendahkan derajat kita. Jadi dengan minta maaf, kita tidak akan rendah derajatnya, tapi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cirinya orang yang beriman dan bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarah. Selama Ramadan kita sudah dilatih oleh Allah untuk bersabar, untuk tidak mudah marah. Kita masuki bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan, bulan peningkatan, ya peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka harus kita tingkatkan terus. Jangan sampai kita mudah emosi, jangan sampai kita mudah tersinggung, jangan sampai kita mudah marah. Kita harus lebih meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih berkualitas, tidak mudah marah, tetapi kita bisa menahan amarah, dan kita bisa dengan mudah memaafkan orang lain. Seperti firman Allah yang ketiga ini, cirinya adalah wa'afinal ghaidha, dan wa'afinaaninas, dan memaafkan kepada sesama manusia. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang kalau dia merasa berbuat salah, berbuat dosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dosa itu pada sesama manusia, maka kita minta ampun kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi ini tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, sebagai mukmin, kita harus memaafkan. Ya. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin juga menerangkan, lupakanlah dua hal dan ingatlah dua hal. Ya. Harus selalu kita ingat, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, harus segera kita lupakan. Jangan kita ingat-ingat kita telah berbuat baik kepada orang lain, tetapi kalau ada orang lain berbuat baik pada kita, harus selalu kita ingat. Walaupun kebaikannya itu hanya sedikit, harus kita ingat-ingat, dan kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik pada kita. Yang kedua, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus ingat-ingat supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita. Dan kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, sebaiknya kita maafkan. Tidak usah kita ingat, segera kita lupakan saja. Tidak usah kita mengingat-ingat, sebab itu nanti akan menjadi beban hidup kita lebih berat kalau kita mengingat kesalahan orang lain. Kalau kita sudah minta maaf kepada Allah, insya Allah Allah akan, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita berbuat kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, kita minta maaf, kita tidak dimaafkan, maka insya Allah kita sudah bebas dari dosa, karena kita sudah berusaha minta maaf tetapi tidak dimaafkan. Insya Allah Allah memaafkan. Yang penting kita berusaha, soal hasilnya Allah yang menentukan. Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami ucapkan pada Mas Ibrahim beserta istri, yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya ngomongan cewek ya Mariam. Semoga ya pernikahannya bisa langgeng, diberikan sakinah mawaddah warahmah, dan hidupnya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kemurahan rezeki yang halal. Ya, semua usaha dan cita-citanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama mendoakan kepada Mas Ibrahim beserta istri dan anaknya supaya kehidupannya selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bisultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bil ihsan, waqtim lana bil husnil khatimah, waqtim lana bil qawli la ilaha illallah. Allahumma aqim imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafla karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Ya, karena ini masih dalam bulan Syawal, saya pribadi kalau ada kesalahan dan kekurangan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nazari, kemudian juga kepada sederek-sederek studio belajar bahasa Jawa. Kita memberikan bersalam-salaman dulu, kemudian dilanjut dengan menikmati hidangan. Oh, itu dulu. Baru salam.